Mantan Kepala SMKIT Al-Malik Mana Bengkulu Selatan Ahmad Soepardi yang terjerat kasus dugaan korupsi dana BOS tahun 2021 sampai 2022 mengajukan pembelaan dan meminta Ketua Majelis Hakim memutuskan onslak. Pembelaan tersebut disampaikan setelah sebelumnya terdakwa Ahmad Soepardi dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Selatan dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dalam dakwaan primer pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Tidak hanya hukuman penjara, JPU juga memberikan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar 320 juta rupiah subsidiar 2,5 tahun. Penasihat hukum terdakwa Deden Abdul Hakim menjelaskan, alasan pihaknya meminta diputus onlak karena pihak BPKP yang dihadirkan jaksa tidak pernah melakukan penelitian terhadap selisih penggunaan dana BOS tersebut, melainkan pihak ahli hanya melakukan penelitian soal jumlah siswa di SMKIT tersebut. Maka dapat disimpulkan perbuatan melawan hukumnya belum sempurna jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Deden juga menyayangkan jika kliennya diterapkan pasal 2 sebagaimana dakwaan primer. Kliennya tersebut tidaklah masuk dalam unsur pasal 2 tersebut karena terdakwa bertindak berdasarkan kewenangan. Namun Deden menambahkan jika JPU tetap memaksakan dugaan tindak pidana korupsi, maka penerapan pasal 3 lah harus diterapkan. Dengan permintaan ganti rugi dengan syarat harus dilakukan proses hukum keperdataan. Itu perbuatan melawan hukumnya, ada perbuatan melawan hukum. Sementara kami meyakini terdakwa ini itu ada bertindak berdasarkan kewenangan. Ada kewenangan, ada kedudukan di situ. Ya, ada jabatan dia di situ. Jadi perbuatan dia ini menurut kami sesuainya dia pasal 3. Sementara pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu tidak dikaitkan atau disubsidiarkan tapi tidak dalam tuntutan. Nyasar kepada penggunaan dana. Jadi misalnya ini kan yang ditemukan oleh ahli itu hanya ada selisih siswa sehingga pemerintah lebih bayar. Tetapi dia tidak menyasar kepada penggunaan dana selisih itu untuk apa. Sehingga kami berkeyakinan ini pidana yang belum sempurna. Sebelumnya JPU Kejari Bengkulu Selatan menjelaskan jika terdakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemalsuan data siswa, markup hingga SPF fiktif. Dalam berjalan kasus ini, jaksa sudah melakukan penyitaan aset milik terdakwa berupa tanah seluas 1.200 meter persegi yang berada di Desa Ketaping, Kecamatan Mana, Bengkulu Selatan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.